kita sebutnya dengan metode iterasi seperti itu dengan menggunakan metode Hardy-Cross, dengan yang kedua itu dengan menggunakan metode matrix. Biasanya di dalam mekanika rekayasa, metode ini ada juga ya dengan nama yang sama, tapi mungkin cara penggunaannya yang berbeda, sedikit berbeda. Tapi pada saat karena objeknya berbeda ya. Saya share screen dulu. Wait. Ini ya, ini kalian bisa lihat sudah terlihat di layar kalian ya. Ya Pak. Nah ini kalau untuk aplikasi untuk jaringan distribusi air bersih sendiri ya, karena kita bicara tentang jaringan tertutup, jaringan pipa seperti itu, kita bisa menggunakan dua metode di situ ya, metode Hardy-Cross sama metode matrix. Nah di sini saya hanya menjelaskan metode Hardy-Cross saja. Ya. Sebenarnya metode ini memberikan kita ilustrasi bahwa kita dapat memecahkan satu permasalahan jaringan dengan menggunakan metode iteratif, dengan menggunakan persamaan-persamaan tertentu dengan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu juga, kita bisa memecahkan satu masalah dengan menggunakan metode iterasi. Dan tentu kalau kita menggunakan metode iterasi seperti itu, akan mempermudah kita ketika kita menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan berulang. Ya. Jadi dia akan memberikan kita kemampuan itu. Namun, hal yang akan kita lakukan ini, meskipun dia prosesnya secara manual itu akan lama, tapi dengan menggunakan komputer ya, aplikasi dengan namanya EPANET seperti itu, kita bisa menyelesaikannya dalam waktu sekian menit saja. Sekarang kita lihat ya. Dulu sebelum masuk ada yang baru hadir lagi ya. Mangkawani sudah hadir? Nurul Amelia? Hadir, Pak. Saskia? Saskia belum hadir ya. Putri Fitria? Hadir, Pak. Oke. Pertama yang harus kita pahami ya, menggunakan metode Hardy-Cross ini, perhitungannya itu menggunakan prinsip yang tentu harus comply terhadap persamaan kontinuitas. Kemarin kita belajar tentang persamaan kontinuitas bahwa pada satu sistem, semua proses yang terjadi itu akan sama di setiap titik dalam sistem. Dan begitu pun juga dengan persamaan energi ya. Bahwa persamaan energi kemarin kita di dalam materi kita sebelumnya kita belajar tentang Bernoulli ya. Nah, di sini kita pahami dulu bahwa kehilangan energi, misalnya kalau kita simbolkan HF ya, F ya, ada lagi teman yang baru masuk.
Jadi rumusnya untuk kehilangan energi kemarin, kalau kita lihat di sini memberikan kita informasi tentang kehilangan energi pada satu jaringan pipa. Di sini ada F. Jadi F itu koefisien gesek biasanya ya. Kemudian ada L, panjang pipa, ada D diameter, V, kecepatan, dan G, dan seterusnya. Nah ini kalau kita include-kan di dalam nilai Q atau debit, maka rumus untuk HF-nya sendiri dia akan berubah menjadi 8 FL ya, dibagi dengan gravitasi I kuadrat dengan diameter dikalikan dengan debit. Prinsip yang kedua, jadi kehilangan energi itu kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Yang kedua, bahwa debit aliran yang masuk pada satu titik simpul, jadi misalnya kalau pada satu jaringan pipa ada titik-titik simpul seperti itu, kita asumsikan misalnya titik I, itu akan sama dengan debit aliran yang keluar dari titik tersebut. Jadi kita asumsikan bahwa debit yang masuk harus sama dengan debit yang keluar. Kalau tidak sama, berarti ada yang lost di situ ya. Yang ketiga, bahwa jumlah kehilangan energi dalam jaringan tertutup ini kita asumsikan 0. Jadi kita asumsikan di situ bahwa sigma HF-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi akan sulit bagi kita kalau kita memasukkan kehilangan energi di dalam, karena solusi yang dihasilkan dengan melibatkan HF itu tidak akan tertutup jadinya. Dia akan solusinya terbuka seperti itu sehingga tidak akan bisa kita hitung ya. Sekarang kita lihat model seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini bahwa F tadi itu ya, HF-nya yang kehilangan energi tadi itu kita asumsi dia masuk dalam nilai K seperti ini ya. Jadi kalau saya sebutkan bahwa nilai K ini akan sangat bergantung pada karakteristik pipa ya, dan juga baik itu kekasaran maupun diameternya. Jadi kalau kita asumsikan misalnya sebuah jaringan modelnya seperti ini, ada debit yang masuk sebesar 100 cubic feet second ya, masuk ke dalam sistem seperti ini, maka kita perhatikan maka tentu dia akan keluar dengan jumlah yang sama dengan 100 juga. Jadi misalnya bisa saja di sini 25, asumsinya misalnya ya kita asumsikan misalnya contoh, di sini 25 CFS yang keluar, di bagian bawah 50 CFS, dan di bagian atas belakang itu ada 25 CFS. Jadi kalau kita totalkan, dia menjadi 100 CFS, karena itu yang masuk ke dalam sistem, sedangkan yang keluar 100 juga. Ya, bisa dipaham sampai di sini ya. Tolong dipahami betul ini, karena kemungkinan besar akan naik di soal final kalian ya. Jadi tolong dipahami betul, kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Nah, sekarang kita lihat bahwa secara umum rumus untuk kehilangan energi karena gesekan itu kita hitung dengan menggunakan rumus seperti ini ya, sama dengan K kali debit pangkat M. M ini adalah suatu konstanta tergantung dari rumus yang kita gunakan. Untuk jaringan pipa, biasanya kita menggunakan 3 persamaan ya, 3 rumus yang umumnya digunakan. Rumus yang pertama itu pakai rumus Darcy-Weisbach. Kalau kita menggunakan nilai itu, rumus Darcy-Weisbach, maka kita menggunakan nilai M sama dengan 2. Kalau kita menggunakan persamaan Hazen-Williams, maka kita menggunakan nilai sebesar 1,85. Ada satu lagi, cuma tidak dimunculkan di sini, itu namanya Cauchy-Manning ya. Itu dalam EPANET yang akan kita gunakan mungkin minggu depan untuk melihat aplikasi persamaan ini di dalam software. Di dalamnya ada lagi satu persamaan yang namanya persamaan Cauchy-Manning ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai K ini akan bergantung terhadap rumus yang digunakan dan karakteristik pipanya sendiri. Dalam hal ini, dalam contoh yang akan kita lakukan, kita menggunakan rumus Darcy-Weisbach, sehingga nilai M yang kita gunakan sebesar berapa?
sebesar 2 ya. Berarti kita dapatkan kehilangan energi itu adalah sama dengan K dikalikan dengan Q di pangkat 2 dengan nilai K adalah 8 FL per G V kuadrat D pangkat 5. Semoga dipaham sampai di sini ya. Untuk menggunakan metode Hardy-Cross, ada tahapan yang harus diikuti untuk menyelesaikan satu masalah atau satu kasus. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentu kita menetapkan debit masing-masing dari pipa yang ada di dalam sistem. Seperti yang tadi, asumsinya ada 100 yang masuk, maka yang keluar adalah 100 juga. Namun kita harus menentukan berapa debit yang lewat di setiap pipa-pipa yang ada di dalam sistem. Yang kedua, kita selanjutnya menghitung HF-nya ya. Kehilangan energi di tiap pipa yang terjadi. Tentu untuk rumus HF-nya kita menggunakan persamaan K kali Q pangkat 2 dengan asumsi kita menggunakan persamaan Darcy-Weisbach dengan nilai M sama dengan 2. Hal yang ketiga yang kita lakukan adalah jaringan pipa yang ada itu kita bagi menjadi beberapa jaring-jaring tertutup. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat contoh yang sebelumnya, di situ ada kita bisa buat 2 jaring di dalamnya. Ada 2 jaring tertutupnya. Yang keempat, kita menghitung selanjutnya kehilangan energi keliling di tiap jaring. Jadi setiap jaring itu kita harus hitung kehilangan energinya. Sehingga sigma HF-nya kita bisa dapatkan. Dan asumsinya bahwa jika pengaliran seimbang, maka sigma HF seharusnya sama dengan 0. Ya. Jadi 4 langkah ini yang kita lakukan. Selanjutnya kita lihat langkah berikutnya. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita selanjutnya menghitung nilai sigma ya, determinan. Kalau sigma absolut, sigma absolut dari 2 kali K dikali Q pangkat 2. Ada tanda absolut di situ, bahwa kalaupun nilainya minus, maka kita harus pluskan pada tiap jaring. Ya, jadi tiap jaring tadi kita buat seperti itu. Kemudian langkah berikutnya dari tiap jaring itu, kita melakukan koreksi terhadap debit yang ada dengan menggunakan persamaan delta Q sama dengan minus sigma K kali Q0 pangkat 2 dibagi dengan sigma absolut 2K Q0. Ini kita sebut dalam persamaan A ya. Kemudian dengan debit yang telah kita koreksi tadi itu, kita masukkan ke dalam persamaan utama, Q sama dengan Q awal ditambahkan dengan delta Q. Jadi prosedur 1 sampai 6 ini, kita ulangi terus sampai kita dapatkan nilai delta Q-nya itu sama dengan 0. Bisa ya? Bisa dipaham sampai di sini? Halo? Semoga bisa ditangkap ya. Nanti kita lihat contohnya. Dan saya harapkan bahwa contoh yang saya berikan nanti ini, kalian tulis masing-masing di kertas kalian, karena saya menginginkan kalian meneruskan perhitungannya sampai delta Q-nya mencapai sama dengan 0. Jadi, saya harapkan nanti kalian bisa tunjukkan ya. Nanti kita lihat minggu depan. Oke? Sekarang kita lihat. Untuk penurunan persamaan A tadi, yang ini, kita dapatkan rumus kehilangan energi total ya, seperti ini ya. K Q0 kuadrat plus 2K Q0 delta Q plus K delta Q pangkat 2 ya. Untuk nilai delta Q yang jauh lebih kecil dari debit awal, maka
kita akan mendapatkan koreksi debitnya itu akan mendekat sama dengan 0. Sehingga karena delta Q, jadi kita bisa dapatkan bahwa besarnya HF itu adalah KQ0 kuadrat plus 2KQ0 delta Q. Karena delta Q-nya akan mendekati 0 ya. Delta Q kuadratnya akan mendekati 0. Sekarang kita lihat bahwa jumlah, kalau kita turunkan persamaan yang sebelumnya tadi, maka jumlah kehilangan energi di tiap jaring adalah 0. Sehingga sigma itu HF itu kita anggap adalah 0. Jadi kalau kita turunkan, kita dapatkan nilai atau persamaan seperti ini. Jadi intinya sebenarnya kalau untuk menggunakan metode Hardy-Cross, kita menggunakan persamaan-persamaan ini dan melakukan iterasi terhadap sistem. Ini contoh yang akan kita hitung. Sekarang mungkin kalian bisa ambil selembar kertas di masing-masing ya. Saya harapkan kalian mengerti caranya. Jadi tolong kalian siapkan kertas mungkin ya. Dan melakukan ya, menggambar saja ini. Menggambar jaringannya. Ya. Sudah semua? Sudah dapat kertas semua dengan pulpen. Siapkan juga kalkulator ya, supaya kalian bisa lihat metodenya. Sekarang kita lihat, kita coba menghitung debit aliran tiap pipa pada jaringan pipa dengan metode Hardy-Cross, dan kita menggunakan Darcy-Weisbach untuk menghitung kehilangan energi. Seperti contoh tadi, kita dapatkan nilai 100 CFS, itu adalah debit masukan yang masuk ke dalam sistem sebesar 100 cubic feet second. Biasanya kalau kita dengar debit kan meter pangkat 3 per detik ya. Ini cubic feet, artinya feet pangkat 3. Ya. Kemudian di situ kita dapatkan nilai K untuk sisi atas pertama adalah 1. Kemudian di bagian berikutnya ada 4. Kemudian lanjutannya di situ. Ini kita nggak bisa pakai ya, papan tulis ya. Saya sambil absen ulang ya. Imam Kawani sudah hadir? Saskia? Hadir, Pak. Sudah ya. Sudah semua? Sudah dibuat? Sudah dicatat soalnya? Sudah ya? Apa Sudah, bisa dilanjutkan? Kita lanjut ya. Sekarang kita lihat pemisalan pertama. Ya. Langkah pertama adalah menentukan berapa debit Q0 di setiap pipa. Asumsinya bisa saja ini berubah ya, bisa saja kalau kalian melakukan perhitungannya secara sendiri-sendiri, kalian akan mendapatkan angka yang berbeda di sini. Misalnya di sini ya, contoh 100 cubic feet second masuk ke titik awal, maka dia akan tersebar sekitar misalnya 60 cubic feet second di bagian atas dan 40 di bagian bawah. Jadi totalnya berapa di situ? Totalnya berapa jumlah totalnya? 60
Perhatikan baik-baik dulu, perhatikan baik-baik. 100 cubic feet second masuk, dan ini kita pecah menjadi 60 dan 40. Bisa saja kalian menggunakan misalnya 50-50. Bisa saja kan? Karena ini kita memisalkan. Artinya apa? Semakin jauh dari nilai akhirnya, maka akan semakin sering kita melakukan perhitungan berulang. Semakin dekat dia ke nilai sebenarnya, maka semakin kurang iterasi yang kita lakukan atau perhitungan berulang yang kita lakukan. Jadi di sini asumsinya 100 cubic feet second, di bagian atas saya katakan bahwa di situ ada, saya asumsikan ya, saya berasumsi bahwa di situ lewat 60 cubic feet second. Di bagian bawah ada lewat sebesar 40 cubic feet second. Kemudian karena ada 60 lewat di sini, maka saya asumsikan bahwa ketika sampai di titik berikutnya, kalian lihat kursor saya nggak? Kalian melihat kursor saya? Kursor Tidak, yang Pak. saya? Tidak ya. Ini agak ribet juga ini kalau nggak lihat kursor saya. Titik bagian atas itu kalau dia akan terus ke bawah, menerus ke belakang ya, ke berikutnya, saya asumsikan di situ karena ada 60 yang lewat di bagian pertama, di pipa pertama. Sebentar, saya coba, saya tidak tahu kalau bisa ditampilkan di situ ya. Kalau ada mungkin coret-coretannya ini. Edit. Oh, ini mungkin bisa dicoret ya. Kalian lihat nggak ada komen yang saya buat? Ada, Pak. Bisa lihat ya? Ini saya anggap, misalnya ini adalah titik A, ini adalah titik B. Bisa dilihat ya? Ini adalah titik C, dan di tengah, ini adalah titik D yang di atas, yang ada K-nya 4. D. Kemudian ini adalah titik E, yang di bawah yang 5. Dan yang terakhir yang vertikal, kita anggap sebagai titik F. Bisa dipahami ya? Bisa dilihat di layar kalian? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kan saya anggap di titik A, asumsi saya bahwa di situ lewat debit sebesar 60 CFS ya. Kalau 60 CFS di situ, maka otomatis di bagian bawah harus menjadi 40. Karena totalnya harusnya kan 100 di situ ya. Karena ini di titik awal, titik pertemuannya harus sigma Q sama dengan 0. Kemudian di titik berikutnya, yang di bagian atas ini, yang A, kan ini A, B, C, D, E, F ya. Jadi yang di titik yang pipa A, jika dia menerus karena di situ lewatnya adalah 60 CFS, maka dia akan terus, saya asumsikan di situ dia terus 50 CFS karena kebetulan di sini ada tertulis tadi waktu di soal pertama itu 25 CFS. Kalau 25 CFS berarti harus di situ ada lewat 50 dan menerus 25. Jadi yang keluar 25. Nah, ini yang di atasnya ini 60. Karena tadi terus menerus ke sini 50, otomatis 60 harus dikurangi 50, berarti ada 10 yang lari ke bawah. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ketika ketemu di sini 40 dan 10, otomatis kan di situ ada 50 ya. Berarti 40 tambah 10, 50. Keluar di sini di bawah 25 CFS, otomatis akan terus 25. Karena 25 tambah 25 jadi 50 kan? Karena ada 25 dengan 25 yang ketemu di sini, di titik berikutnya di bagian bawah sekali itu yang paling kanan, 25 tambah 25 menjadi 50 CFS. Jadi CFS. ini sifatnya bisa
berbeda-beda cara kalian berhitung. Tapi intinya yang menjadi kontrol di sini adalah nilai keluaran, misalnya 25 CFS, ada 50 CFS dengan 25 CFS. Bisa dipaham ya? Iya, Pak. Oke, kita terus kalau begitu. Sekarang kita lihat yang pertama. Di sini ada loop ya. Kita di sini melihat ada dua loop di sini, ada dua jaringan tertutup. Kita anggap ini jaringan loop kiri dan di sebelahnya adalah loop kanan. Kemudian perhatikan bahwa putarannya kita asumsikan dia dengan searah jarum jam, dia adalah plus, kalau dia berlawanan maka dia minus. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini misalnya 60 ya. 60, 10, berarti dia searah jarum jam, sedangkan yang 40 ini berlawanan. Bisa dipaham ya? Iya, Pak. Kemudian berikutnya, di bagian berikutnya, di loop berikutnya, di situ 50 searah jarum jam, 25 searah jarum jam, sedangkan 25 yang di bagian bawah dengan K, itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kita lihat. Dari metode perhitungan, loop kiri, ya, kita gunakan rumus kehilangan energi di situ, yaitu rumusnya adalah K dikali Q0 pangkat 2. K-nya berapa di titik yang pertama? K-nya sama dengan? 1. 1. Betul. Q0-nya berapa di situ? Q0-nya sebesar 60. Berarti itu kita pangkat 2-kan. Kita pangkat 2-kan, 1 kali 60 pangkat 2 dapat 3.600. Berikutnya di loop kiri, kita masih berada di loop kiri. Sekarang yang kedua, yang kita lihat situ adalah 10, yang 10 ya. Jadi di situ nilai K-nya sebesar berapa? 4. 4. Kemudian nilai Q0-nya sebesar 10. dapat 400. Yang ketiga, kita lihat di sini nilai K yang ketiga adalah 3. Kemudian nilai Q0-nya sama dengan 40. Karena dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia menjadi Minus. Negatif. Negatif. Oke ya, paham sampai di situ ya? Sekarang kita hitung, kita sudah menghitung HF di setiap pipa. Sekarang kita melakukan perhitungan absolutnya ya. Ini absolut 2K Q0, karena ini kita butuhkan nanti untuk perhitungan. Karena rumus delta Q-nya kan tadi itu ya, HF per 2K Q0. Jadi kalau kita lakukan tanda pagar seperti ini ya, ada pagar kiri kanan seperti ini, artinya kalaupun negatif dia tetap harus jadi positif. Maka kita kalikanlah itu 2 dikalikan dengan K-nya berapa, Q0-nya dapat 120 dan di PPP yang lain. Dari situ kita totalkan ke bawah. 3.600 tambah 400 tambah minus 4.800 sehingga didapat berapa? Minus 800. Minus 800. Sama halnya dengan yang di sebelahnya untuk 2K Q0, 120 tambah 80 tambah 240 sama dengan 440. 4. Betul nggak itu nilainya? Ini tolong kalian kontrol ya, siapa tahu salah nih anunya, perhitungannya. Berapa nilainya? 4. 440, Pak. Nah, sekarang dibagi sigma HF dibagi dengan sigma 2K Q0. Berarti minus 800 dibagi 440, ya, karena dia rumus untuk delta Q-nya adalah minus HF per sigma 2K Q0, maka dia menjadi plus di situ, karena minus 800 dibagi 440 berapa? Berapa nilainya? 1,8. 8. 1,8. Ini kita bisa bulatkan menjadi 2 di situ. Ya. Kita bulatkan ke atas menjadi 2. Oke? Paham ya? Kemudian berikutnya,
Di loop kanan, kita lakukan perhitungan yang sama, dengan cara yang sama. Ada yang tidak dipaham di sini? Kita dapatkan nilai untuk sigma HF untuk di loop yang kanan. Dengan cara yang sama, kita dapatkan angka, betul nggak angkanya itu? Coba dicek, nak. Coba dihitung di kertas kalian. Itu betul nggak itu 7725 dengan 830? Bismillah. Betul, Pak. Sudah betul ya? Iya, Pak. Nah, kita dapatkan angka 7725 dan 830. Kalau itu dibagi dapat berapa? 9,13. 9,13 dibulatkan ke 9 ya, yang paling dekat. Ingat ya, untuk rumus delta Q itu ada minus di depannya ya. Rumus delta Q itu memang ada minus di depannya. Jadi hati-hati di situ. Siapa tahu hasilnya di situ minus, maka ketika minus ketemu minus, dia menjadi plus. Karena ini tidak ada minusnya, sehingga delta Q-nya dapat minus 9. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kita lanjut ya. Setelah mendapatkan nilai delta Q1 dan delta Q2, maka kita lanjutkan dengan melihat di perhitungan tahap kedua. Di situ ada perubahan asumsi debit. Ya. Di situ ada perubahan asumsi debit. Tadi di awal, di soal yang pertama kali itu ada nilainya di sini yang 60, 10, dan 40. Dan di loop kanan ada 50, 25, dan berapa? 25, Pak. 25. Kita dapatkan delta Q1 sama dengan 2, dan delta Q2 sama dengan minus 9. Maka di loop kiri, karena dia di sini delta Q-nya 1 adalah 2, maka di sini 60 plus 2. Maka dia menjadi 62 di soal yang kedua. Ceritanya ini kita maju ke tahapan yang kedua. Karena ini adalah perhitungan yang terjadi secara berulang-ulang seperti itu ya, sampai delta Q-nya dapat 0. Sudah? Jadi kita dapatkan di pipa yang pertama itu 60 plus 2 menjadi 62. Kemudian 40, karena 40 di sini dia sifatnya dia berlawanan arah, maka 40 menjadi dikurangi dengan 2. Sehingga menjadi 38. Dipaham ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Kemudian yang kedua, untuk yang 10, ini yang pipa yang turun ini ke bawah ya. Tadi itu angkanya di situ kan berapa? 10 ya? 10, Pak. 10, berarti 10 ditambah dengan delta Q1-nya berapa? 2. Berarti berapa jumlahnya? 12. 12. Ditambah dengan delta Q2. Sorry, dikurang dengan delta Q2. Berarti kita dapatkan di situ dia minus 9. Berarti 12 menjadi tambah 9. Bisa dipaham ya? 12 ditambah, karena kan posisinya di sini kita anggap dia berputar ya. Jadi dia akan plus seperti itu. Maka dia menjadi 10 plus 2 plus 9. Sehingga berapa nilainya? Menjadi 21. 21. Berikutnya untuk yang Q2, di sini kita lihat 41 searah jarum jam, berarti 41
sorry, 50 ditambah minus 9 berarti menjadi 4, 41. 1. Kemudian 25 ditambah minus 9 menjadi 16. kemudian 25 dikurang 9 menjadi 34. 34. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Dia menjadi seperti ini sekarang. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Lanjut ke pemisalan kedua. Kita misalkan lagi debit aliran pada setiap pipa. Kita lakukan hal yang sama tadi seperti tadi. Maka kita lakukan perhitungan berulang dengan metode yang sama. Kita hitung loop kiri dapat nilai 1276 dan 520. Coba dihitung nak, berapa itu nilainya? Betul nggak ini perhitungannya? Apa sudah betul? Sudah betul, Pak. Oke, sudah betul berarti kita dapatkan 1276 dan 520 ya. Baru kita bagi. Coba bagi 1276 dibagi 520 berapa? Minus 2,4. 2,45. Minus 2,45. Kita bulatkan satu angka, berarti minus 2,5. 5. Berarti kita dapat delta Q1-nya minus 2,5. Untuk loop kiri. Kemudian loop kanan, kita dapatkan angka seperti ini. Dapat minus 308 dengan 900. Dapat delta Q2. Apa sudah betul ini? Iya, Pak. Yang positif itu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Coba perhatikan baik-baik, hati-hati di situ. Harusnya apa di situ? Positif. Positif 0,3. Harusnya positif 0,3. Berarti kalau dia positif 0,3, ini harusnya ketika dia sudah lewat di situ ya, kita masukkan lagi di perhitungan berikutnya. Ini kalau dia positif 0,3 berarti dia harus berubah harusnya di sini. Karena kalau dia minus, dia kan berbeda hasilnya ya. Sekarang kita lihat di sini harusnya akan berbeda. Tolong kalian teruskan hitungannya dengan metode yang sama. Ini saya asumsikan ya, kalau seandainya ini benar, anggaplah ini benar yang dia pakai minus 0,3, caranya pun sama dengan yang sebelumnya tadi. Berarti 59 yang tadi itu yang 62, karena di sini dapat minus 2,5 berarti 62 ditambah minus 2,5 dia menjadi 59,5 dan seterusnya. Kemudian yang saya pikir akan salah ini adalah yang di loop kanannya. Karena di loop kanan dia di situ harusnya plus 0,3. Kalau dia coba hitung dulu ini, apa betul ini minus 308 yang di atas? Coba dihitung, bisa dihitung nggak? 6724 plus 512 ditambah 5 kali 34 saat berlawanan arah jarum jam, berarti dia 5780 Benar, tambah minus. Pak. Sudah benar ya? Dapat berapa? 3 sudah benar, Pak. Min 308. Kalau itu benar, berarti bukan minus 0,3 di situ, tapi plus 0,3. Kalau plus 0,3,
Berarti yang tadi yang kita dapat di sebelah kanan ada 41, 16, dan 34 ya. Kalau dia searah jarum jam, berarti dia plus di situ. Artinya tadi kalau kita dapatkan di situ misalnya 41, berarti harusnya dia 41, 3. betul. Harusnya di situ 41,3. Kemudian berikutnya 16 plus 16,3. ya, kemudian berikutnya berapa itu yang di bawah? 33,7. Betul sekali. Coba kalian lakukan perhitungan berikutnya sampai seterusnya sampai kalian dapatkan delta Q1 dan delta Q2 hampir mendekati 0. Saya ingin lihat berapa angka yang akan keluar di setiap nilai-nilai tadi. Analisis kita lanjutkan sampai diperoleh delta Q mendekati 0. Paham sampai di sini? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Kalau artinya kalian sudah paham, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kepala saya juga sudah mulai agak sedikit sakit ya. Nyudut sedikit. Saya harus istirahat dulu ya. Saya pikir cukup untuk hari ini. Semuanya hadir ya. Ada yang tidak hadir? Berapa nilai di setiap pipa seketika delta Q itu sudah mendekati 0. Bisa dipahami ya? Ini, Pak. Oke. Nanti akan saya share materinya supaya kalian bisa lihat juga. Oke. Saya share dulu ya.